Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Asmarani dengan NIM O1A1201008 kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai metabolisme lipid dan metabolisme karbohidrat. Materi pertama mengenai definisi dari berbagai istilah. Yang pertama, glikolisis merupakan rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi 2 asam laktat dan 2 molekul pirufat tanpa menggunakan O2. Rangkaian pertama glikolisis adalah pelepasan energi, berlangsung di dalam sitoplasma dalam kondisi anaerob, yaitu diawali dari reaksi penguraian molekul glukosa menjadi glukosa 6-fosfat yang membutuhkan -1 energi dari ATP dan melepas 1P. Jika glukosa 6-fosfat mendapat tambahan 1P menjadi fruktosa 6-fosfat, kemudian menjadi fruktosa 1,6-fosfat yang membutuhkan 1 energi dari ATP yang melepas 1P. Jadi, untuk mengubah glukosa menjadi fruktosa 1,6-fosfat, energi yang dibutuhkan sebanyak 2 ATP, selanjutnya fruktosa 1,6-fosfat masuk ke mitokondria dan mengalami lisis atau pecah hidroksik aseton fosfat dan fosfogliseraldehid. Rangkaian 2 glikolisis membutuhkan oksigen, berlangsung di dalam mitokondria dalam kondisi awal molekul fosfogliseraldehid yang mengalami reaksi fosforilasi, penambahan gugus fosfat dan dalam waktu yang bersamaan. Juga terjadi reaksi dehidrogenasi atau pelepasan atom H yang ditangkap oleh akseptor hidrogen yaitu koenzim NAD dengan lepasnya 2 atom H. Fosfogliseraldehid berubah menjadi 2 kali 1,3 asam disfosfoglycerol, kemudian berubah menjadi 2 kali 3 asam fosfogliserol yang menghasilkan 2 energi ATP. Selanjutnya 2 kali 3 asam fosfogliserol tersebut berubah menjadi 2 kali asam pirufat dengan menghasilkan 2 energi ATP serta H2O sebagai hasil sisa. Jadi, energi hasil akhir bersih untuk mengubah glukosa menjadi 2 kali asam pirufat adalah energi yang dibutuhkan tahap pertama, yaitu berupa 2 ATP. Energi yang dihasilkan pada tahap 2 yaitu berupa 4 ATP, sehingga energi hasil akhir bersih yaitu 2 ATP. Selanjutnya yang kedua, glikogenolisis adalah reaksi pemecahan glikogen menjadi glukosa 1P. Ada 3 enzim yang mengkatalis C enzim fosforilase, yaitu pertama glikogen fosforilase menghidrolisis glikogen 1,4A glikosidik menghasilkan glukosa 1P. Yang kedua, transferase atau memindahkan 3 residu glukosa ke cabang sehingga lebih peka disporilasi. Yang ketiga, debalancing enzim 1,6 glikorilase menghasilkan ikatan 1,6A glikosidik. Selanjutnya, glikogenesis, yaitu proses pembentukan glikogen terjadi bila kelebihan glukosa, maka terjadi proses penyimpanan dalam bentuk glikogen terjadi di hati dan otot. Tahap awal glikogenesis adalah fosforilase glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, yaitu reaksi yang lazim terjadi sebagai reaksi pertama pada lintasan glikolisis dari glukosa. Di dalam otot, tahap reaksi ini dikatalis oleh hektokinase dan di dalam hati oleh glukokinase. Tahap reaksi berikutnya yang dikatalis oleh fosfoglucomatase glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Dalam reaksi tersebut, enzim sendiri mengalami fosforilasi. Gugus fosfo akan mengambil bagian dalam reaksi reversibel membentuk intermediat glukosa 1,6 bifosfat. Glukosa 1-fosfat selanjutnya bereaksi dengan urin nitrifosfat atau UTP membentuk nukleotida aktif. Urin difosfat glukosa atau UDPGLC. Reaksi ini dikatalis oleh enzim UDPGLC pirosforilasi. UTP tambah glukosa 1-fosfat menghasilkan UDP-GLC tambah PPI. PPI yang terbentuk dihidrolisis oleh enzim pirofosforilasi inorganik sehingga akan menarik reaksi yang ke arah kanan.
Tahap reaksi selanjutnya adalah pemindahan glukosa yang diaktifkan UDPGLC ke glikogen primer yang dikenal sebagai glikogenin. Melalui pembentukan ikatan glikosidik, ikatan tersebut dibentuk oleh atom C1 glukosa pada UDPGLE dengan C4 residu glukosa terminal pada glikogenin dan membebaskan UDP. Reaksi ini dikatalis oleh enzim glikogen sintase. Enzim ini lebih lanjut meletakkan residu glukosa pada posisi 1-4 untuk membentuk rantai glukosa pendek. Di dalam otot rangka glikogenin tetap melekat di bagian pusat molekul glikogen, sedang di hati terdapat jumlah glikogen yang melebihi molekul glikogenin. UDPGLC tambah G6N menghasilkan UDP tambah C6N tambah 1 glikogen. Tahap reaksi terakhir pada glikogenesis adalah pembentukan percabangan penambahan residu glukosa pada rantai glikogen primer terjadi pada ujung luar molekul yang non-reduktif, sehingga setelah terbentuk rangkaian 1-4 alfa yang berurutan cabang-cabang pada pohon glikogen bertambah panjang. Setelah rantai tersebut diperpanjang sehingga minimal 1 residu glukosa, enzim kedua yang berancing enzim amilo 1,4 1,6 transglukosidase memindahkan bagian dari rantai 1,4 minimal 6 residu glukosa. Pemindahan rantai 1,4 rantai yang berdekatan membentuk titik percabangan dengan rangkaian 1,6A. Cabang-cabang tersebut akan tumbuh dengan penambahan lebih lanjut unit 1,4 glikosil dan pembentukan cabang selanjutnya. Setelah jumlah residu terminal yang non-reduktif meningkat, jumlah total tapak reaktif di dalam molekul akan meningkat sehingga mempercepat glikogenesis. Selanjutnya, metabolisme adalah seluruh peristiwa reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Metabolisme terdiri dari anabolisme dan katabolisme. Anabolisme memerlukan energi, terdiri dari fotosintesis dan kemosintesis. Katabolisme berupa pelepasan energi, contohnya respirasi. Respirasi terdiri dari dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Proses-proses respirasi berupa glikolisis, daur Krebs atau siklus Krebs, dan transport elektron. Selanjutnya bagian kedua, katabolisme karbohidrat yang terdiri dari respirasi aerob dan anaerob. Respirasi sel adalah proses di mana energi yang tersimpan dalam glukosa dilepaskan oleh sel-sel. Respirasi sel dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pada kondisi aerobik atau aerob, tersedia oksigen. Sistem enzim mitokondria mampu mengkatalis oksidasi asam pirufat menjadi H2O dan CO2 serta menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenin trifosfat. Pada kondisi anaerobik, tidak tersedia oksigen. Suatu sel akan dapat mengubah asam pirufat menjadi CO2 dan etil alkohol serta membebaskan energi ATP. Pada respirasi aerob dihasilkan 38 ATP, sedangkan pada proses respirasi anaerob hanya dihasilkan 2 ATP. Berikut tahapan respirasi anaerob dan aerob. Tahapan respirasi anaerob. Yang pertama, fermentasi alkohol. Proses ini dikatakan sebagai pemberosan karena sebagian besar energi yang terkandung dalam molekul glukosa masih tersimpan di dalam alkohol. Itulah sebabnya alkohol atau etanol dapat digunakan sebagai bahan bakar. Fermentasi alkohol pada mikroorganisme merupakan proses yang berbahaya bila konsentrasi etanolnya tinggi. Secara sederhana, reaksi fermentasi alkohol ditulis 2CH3COCOOH menghasilkan 2CH3CH2OH tambah 2CO2 tambah 2 KKal. Selanjutnya, fermentasi asam laktat. Proses fermentasi asam laktat dimulai dari lintasan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Karena tidak tersedianya oksigen, maka asam pirufat akan mengalami degradasi molekul secara anaerob dan dikatalis oleh enzim asam laktat dehidrogenase dan direduksi oleh NADH untuk menghasilkan energi dan asam laktat. Secara sederhana, reaksi fermentasi asam laktat dituliskan 2CH3COCOH menghasilkan 2CH3COOH ditambah 47 KKA.
Pada manusia, kejadian ini sering ditemukan ketika seseorang bekerja keras atau berolahraga yang berat. Akibat kekurangan oksigen menyebabkan asam piruvat yang terbentuk dari tahapan glikolisis akan diuraikan menjadi asam laktat yang menyebabkan timbulnya rasa pegal-pegal setelah seseorang bekerja atau berolahraga yang berat. Selanjutnya, asam piruvat yang terbentuk pada glikolisis tidak memasuki daur Krebs dan rantai transfer elektron karena tak ada oksigen sebagai penerima H yang terakhir. Akibatnya, asam piruvat direduksi karena penerima H dari NADH yang terbentuk saat glikolisis dan terbentuklah asam laktat yang menyebabkan rasa lelah pada otot. Peristiwa ini hanya menghasilkan 2 ATP untuk setiap mol glukosa yang direspirasi. CH3CO COOH tambah NADH menghasilkan CH3COOH COOH tambah NADH ditambah E. Selanjutnya, respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan sebuah reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik dengan proses keberadaan oksigen sangat dibutuhkan yang menghasilkan energi dengan jumlah yang besar. Energi yang disimpan dalam bentuk kimiawi yang dikenal dengan kode ATP. Energi ATP digunakan oleh sel dalam tubuh makhluk hidup untuk menunjang pertumbuhan, gerak transportasi, reproduksi, dan kegiatan lainnya. Untuk lebih sederhananya, rumus aerob digambarkan secara sederhana, yaitu C6H12 ditambah 6O2 menghasilkan 6HCO2 tambah 6H2O. Tahapan respirasi. Pertama, ada glikolisis. Adalah peristiwa pemecahan satu molekul glukosa beratom C6 buah menjadi 2 molekul asam piruvat senyawa beratom C3 buah. Peristiwa ini berlangsung di dalam sitosol atau sitoplasma, sel hidup dalam kondisi anaerob tanpa oksigen bebas. Dikatalis oleh enzim-enzim antara lain heksokinase, isomerase, fosfoliesterolkinase, piruvat kinase, dan dehidrogenase. Tahap ini menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul NADH. Selanjutnya, dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif berlangsung di matriks mitokondria sebenarnya merupakan langkah awal untuk memulai langkah ketiga, yaitu daur Krebs atau siklus Krebs. Pada langkah ini, 2 molekul asam piruvat yang terbentuk pada glikolisis masing-masing diubah menjadi asetil-CoA atau asetil koenzim A dan menghasilkan 2 NADH. Selanjutnya, siklus Krebs. Siklus Krebs diawali dengan masuknya asetil-CoA beratom C2 yang bereaksi dengan asam akselerasetat beratom C4 menghasilkan asam sitrat beratom C6. Secara bertahap, asam sitrat melepaskan 2 atom C-nya sehingga kembali menjadi asam akselerasetat beratom C4. Peristiwa ini diikuti dengan reaksi reduksi pelepasan elektron dan ion hidrogen oleh NAD dan FAD+. Menghasilkan 2 molekul NADH2, 2 molekul FADH2, dan 2 molekul ATP. Dari seluruh rangkaian peristiwa siklus Krebs dihasilkan 4 molekul CO2, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 2 molekul ATP. Selanjutnya, transfer elektron. Tahap ini akhir dari respirasi aerob. Adalah sistem transfer elektron, sering disebut juga sistem enzim sitokrom oksidase atau sistem rantai pernapasan yang berlangsung pada krista dalam mitokondria. Pada tahap ini melibatkan donor elektron, reseptor elektron, dan reaksi reduksi dan oksidasi redoks. Donor elektron adalah senyawa yang dihasilkan selama tahap glikolisis maupun siklus Krebs dan berpotensi untuk melepaskan elektron, yaitu NADH2 dan FADH2. Hubungan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Protein, lemak, dan karbohidrat akan bertemu di siklus Krebs dengan masukan asetil koenzim A. Asam lemak menghasilkan asetil-CoA. Kemudian protein piruvatnya setelah mengalami glikolisis akan menghasilkan asetil koenzim A dan lanjut pada siklus Krebs. Mengapa asam amino, karbohidrat, protein, dan asam lemak bertemu di siklus Krebs? Karena tujuannya adalah untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel atau dalam tubuh. Jika tubuh kekurangan karbohidrat, maka akan digantikan oleh lemak.
Jika lemak sudah habis, akan digantikan oleh protein untuk diuraikan atau dikatabolisasi sehingga menghasilkan energi. Semakin tinggi tingkat kecukupan karbohidrat yang dikonsumsi, maka semakin tinggi kadar glukosa darah seseorang. Yang keempat yaitu jumlah energi yang dihasilkan oleh metabolisme lemak dan metabolisme karbohidrat. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi dan untuk melindungi organ tubuh. Kebutuhan lemak yang tercukupi berguna untuk menjaga kesehatan kulit, rambut, menjaga suhu tubuh, menyalurkan vitamin A, D, E, K, dan membantu metabolisme tubuh berjalan dengan baik. 1 gram lemak dapat menghasilkan sekitar 90 kalori. Lemak harus dipenuhi sekitar 20% sampai 30% dari total kebutuhan kalori. Selanjutnya, karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas. Rata-rata setiap 1 gram karbohidrat akan menghasilkan 4 kalori. Kebutuhan rata-rata manusia akan kalori adalah sebanyak 1.200 sampai 2.000 kalori. Kalori yang diperoleh dari karbohidrat berdasarkan kebutuhan 45% sampai 60% dari seluruh kebutuhan kalori. Selanjutnya, penyakit gangguan metabolisme. Pada kali ini saya akan membahas mengenai diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kelainan metabolik dengan etiologi multifaktorial. Penyakit ini ditandai oleh hipoglikemia kronis dan mempengaruhi metabolisme karbohidrat, protein, serta lemak. Diabetes mellitus biasanya disebut penyakit kencing manis yang disebabkan karena gangguan sistem metabolisme karbohidrat. Penyakit ini ditandai dengan peningkatan kadar glukosa di dalam darah dikarenakan pankreas tidak mampu memproduksi hormon insulin sesuai kebutuhan tubuh. Gejala diabetes. Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Pada diabetes tipe 1, gangguan ini disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi hormon tertentu, sedangkan pada diabetes tipe 2, gangguan ini terjadi akibat tubuh tidak efektif menggunakan hormon tertentu atau kekurangan hormon tertentu yang relatif dibanding kadar glukosa darah. Kadar glukosa yang tinggi ini dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, jantung, mata, dan sistem saraf, sehingga mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Upaya penanganan diabetes mellitus. Diabetes mellitus jika tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan komplikasi, diantaranya luka yang sukar sembuh, impotensi, kebutaan, penyakit jantung, terganggunya fungsi ginjal, gangguan pada pembuluh darah otak, bahkan kematian. Diabetes bisa ditangani dengan berbagai upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya promotif dan preventif lebih efektif untuk mencegah terjadinya seseorang terkena diabetes maupun mencegah keparahan jika telah terkena penyakit diabetes. Upaya preventif berupa tindakan yang dilakukan untuk mencegah munculnya penyakit. Tindakan-tindakan tersebut dapat berupa pemusnahan atau pengurangan dampak yang dapat ditimbulkan suatu penyakit. Upaya kuratif merupakan usaha medis yang dilakukan untuk menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit identitas seseorang. Contoh dari upaya kuratif adalah pemberian antibiotik pada penyakit infeksi. Tahapan ini merupakan tahapan yang biasa kita ketahui dilakukan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.